Ya, halo followers, welcome di Popo on the Radio, madly inspiring. I'm your host Popo Kusen dan ini adalah episode ke-2104. Seperti biasa di Popo on the Radio, setiap harinya gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Tapi kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam karena lagunya nggak gue puter ya. Lagunya gue tulis di description di bawah aja. Anyway, it's a good rate. Today akhirnya final Liga Champions sudah dipastikan, yaitu Manchester City melawan Inter Milan. Dan kalau melihat dari permainan City yang semalam mengebantai Madrid 4-0, kayaknya yang jelas jadi unggulan adalah Man City sih di final Liga Champions ini. Tapi ya nggak tahu, kadang Pep kalau di final suka kepinteran kan, dan dia sendiri juga mengakui itu. Tapi yaudah, kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal Liga Champions ini. And now ada Fix You dari Coldplay, spesial buat kamu yang kalah war tiket kemarin ya. Di Popo on the Radio, madly inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan akhirnya dari beberapa tahun yang lalu kan sudah ada seruan dari pemerintah Amerika Serikat perkara TikTok ya. Mereka menganggap TikTok ini adalah, bareng sama handphone Huawei waktu itu, adalah salah satu cara dari pemerintah China untuk memata-matai penduduk Amerika Serikat. Nah, tapi kan belum ada hal nyata nih yang dilakukan sama pemerintah Amerika. Nah, sekarang baru aja terjadi. Jadi gubernur Montana, salah satu negara bagian Amerika, itu melarang penggunaan TikTok di negara bagian Montana. Jadi kalau lo penduduk Montana atau tinggal di sana, ya lo nggak boleh mainan TikTok di situ. Dan ternyata nggak cuma TikTok aja, tapi gubernur yang sama ini juga melarang Telegram, melarang WeChat, dan juga aplikasi shopping namanya Temu atau Temu, gue nggak tahu bacanya gimana. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah aplikasi atau program-program yang dimiliki oleh musuh luar negeri. Karena Telegram ini kan yang bikin Rusia kan, bukan pemerintah Rusia, tapi orang Rusia. Jadi kayak dia khawatir. Nah, ini baru satu negara bagian aja. Gue nggak tahu apakah negara bagian lain akan menyusul apa enggak. But ya gitulah. Gue cerita itu aja. Gue udah sering ngomong ya, kalau gue sebenarnya nggak gitu percaya gitu kalau TikTok dipakai buat mata-mata. But you never know. Sekarang kita balik ke lagu aja. Masih buat kamu yang kemarin kalah war tiket Coldplay, ada Lapang Dada dari Sheila on 7. Enjoy. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan akhir-akhir ini cuacanya udah mendingan ya, nggak sepanas yang kemarin ya. Padahal waktu itu kan kayak sempet sebulanan lah panas banget kan temperaturnya. Tapi ternyata kita nggak bisa bersenang-senang terlalu lama karena El Nino, yaitu gelombang panas yang memang kejadian reguler, itu sebentar lagi akan datang lagi. Nah, menurut World Meteorological Organization, mereka memperingatkan bahwa El Nino nanti di tengah tahun ini akan mulai berkembang dan akan membuat suhunya kembali panas. Dan ini bergabung atau bekerja sama dengan climate change atau perubahan iklim yang kita udah ngerasain juga. Dan si WMO ini memprediksi bahwa salah satu dari 5 tahun ke depan itu ada chance 98% bahwa rata-rata temperatur di seluruh planet akan lebih panas dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Jadi dari tahun 2018 sampai tahun ini, dan tahun ini sampai tahun 2028, nah itu akan lebih panas 98%. Jadi siap-siap aja mulai sekarang ya, mungkin mulai berlatih biar nggak kepanasan. Now, kita balik ke lagu, ada High School in Jakarta dari Nicki. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup nggak enak banget itu adalah diabetes. Karena lo mesti jaga makan, mesti suntik insulin, mesti nggak bisa kulineran kan. Karena hampir semua makanan itu kan ada glukosanya kan. Nah, jadi cara yang paling benar ya jangan sampai kena. Dan itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi asupan gula atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Selamat Tinggal dari Virgun dan Audi. Check it out. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan sekarang kita akan bahas Liga Champions, di mana musim depan akan menjadi musim terakhir Liga Champions dengan format seperti yang sekarang, yaitu ada 8 grup, tiap grup anggotanya 4, dan yang 2 teratas lolos ke babak knockout 16 besar, kemudian yang
peringkat 3 lolos ke Eropa, playoff dulu sih, baru lanjut ke Eropa. Nah, mulai musim 2024-2025, format baru akan dilakukan, di mana pada saat penyisihan, itu semua tim yang bergabung di situ, yaitu 36 tim, itu akan tergabung dalam satu grup, satu klasemen, dan mereka, tiap tim akan bermain 8 kali, 4 home, 4 away, dan karena ada 36 tim, jadi nggak ketemu semuanya. Jadi tiap tim itu random aja main 8 kali, ketemunya 8 dari 36 itu. Dan nanti 8 teratas lolos ke 16 besar, dan yang peringkat 9 sampai peringkat 25 itu playoff untuk menentukan 8 selanjutnya itu siapa. Dan habis itu semuanya sama. Ada 16 besar, 8 besar, semifinal, sama final. Gitu aja sih. Menarik sih, itu namanya Swiss model. Kayak kalau turnamen catur juga gitu, lo mainnya cuma 8 kali tapi nggak ketemu sama semuanya. Dan ini diprediksi akan meningkatkan omset dan juga meningkatkan jumlah pertandingan yang ditonton oleh publik. Naik sekitar 74 pertandingan, man. So, kayaknya bakal seru sih, bakal interesting. Ada beberapa peraturan lagi, tapi nanti kalau gue bahas kelamaan, pokoknya gampangnya kayak gitu. Nanti detailnya kita bahas lagi tahun depan ya, waktu mau masuk ke sistem yang kayak gini. And now kita balik ke lagu, ada Mark Ronson and Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, di Popo on the Radio. Back again di Popo on the Radio, dan sejak pandemi itu kan memang terjadi tren yaitu work from home ya, dimana banyak orang tuh bisa kerja dari rumah, and then habis pandemi selesai juga ada beberapa company yang lanjut menerapkan itu. Nah, tapi ternyata salah satu orang terkenal yang tidak suka sama sistem ini adalah Elon Musk. Terbukti waktu barusan beli Twitter, dia langsung menghapus peraturan work from home forever punyanya Twitter. Nah, karena menurut Elon Musk, dia merasa bahwa praktek work from home ini tuh secara moral salah. Dia tuh pengennya karyawannya datang kerja 40 jam seminggu. Dan banyak orang yang menuduh kalau si Elon Musk ini tidak memberikan contoh yang baik, karena dia sendiri sebagai CEO juga work from anywhere kan, nggak cuma work from home. Jadi banyak yang ngerasa, wah ya lu bos enak ngomong kayak gitu bla 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 bla. Tapi gue sendiri sih tipe orang yang kalau work from home itu kayak kurang produktif gitu loh, nggak tahu. Mungkin memang tergantung orangnya kali ya. Jadi emang terserah gimana bisa meraih hasil yang paling produktif kan. Karena ada orang yang memang lebih produktif di kantor, ada orang yang kalau di rumah nggak produktif, ada yang di rumah produktif banget. Jadi ya masih kita lihat lah waktu-waktu ke depan. Tapi yang pasti Elon Musk anti work from home. And now, ada Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Enjoy. Followers, sejak beberapa tahun yang lalu gue mengganti gula gue dengan gula tes supaya gue tetap bisa minum manis tanpa khawatir kena diabetes. Dan hasilnya oke, tiap kali gue cek gula darah gue itu selalu di bawah 100, yang artinya aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue, lu masih muda, pengen minum manis, gak pengen kena diabetes, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now we have Jonas Blue and Dakota, Fast Car. Check it out. Welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring, dan salah satu pasangan paling terkenal di dunia yaitu Meghan Markle sama Harry, Prince Harry. Dia masih Prince nggak sih? Gue nggak tahu. Pokoknya Harry and Meghan ini ternyata kemarin Selasa malam waktu Amerika di New York itu terlibat kejar-kejaran dengan paparazzi, kejar-kejaran pakai mobil gitu yang cukup membahayakan. Dan ini tentu aja memberikan flashback ke kecelakaan yang dialami oleh ibunya Prince Harry ya, si Lady Diana, yang meninggal karena kejar-kejaran dengan paparazzi juga kan waktu itu. Nah, ini juru bicaranya gitu, mereka bilang ini terjadi setelah di Selasa malam Prince Harry, Meghan sama nyokapnya Meghan, si Doria Ragland itu mendatangi acara award, dan waktu mereka pulang dari situ mereka diikutin oleh paparazzi yang agresif, dan bahkan sampai mereka naik mobil pun masih dikejar sama paparazzinya itu. Dan katanya ini sampai near catastrophic atau hampir terjadi kecelakaan, dikejar sampai lebih dari 2 jam, sampai hampir tabrakan sana sini. Gila ya. Jadi public figure memang salah satu yang gak enaknya ini sih. But akhirnya aman. Ternyata mereka berdua aman, and
Untungnya nggak ada kenapa-kenapa, cuman paling beberapa kali hampir tabrakan aja, tapi nggak terjadi tabrakan. So yaudah, syukurlah kalau gitu ya. And now kita balik ke lagu. Ada Sunflower dari Post Malone, official soundtracknya Spider-Man Into the Spider-Verse, yang bulan depan akan rilis sequelnya, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. I cannot wait buat filmnya itu. Gue fans Spider-Man, and nih fans Spider-Man. So sekarang kita balik ke lagu tadi itu, Sunflower, oke? Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget banyak udah ngedengerin. Jangan lupa sosial media kita di facebook.com/popootr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, TikTok di Popo on the Radio, dan YouTube-nya Popo on the Radio. Tolong di-subscribe juga kalau belum. Oke, lagu terakhir ada Dog Days Are Over, salah satu soundtracknya Guardians of the Galaxy Volume 3 yang kalau lu belum nonton, I insist lu mesti nonton. I think it's one of the best Marvel movie. And ini soundtracknya Guardians, tapi gue gak akan bilang muncul di mana, but waktu ini muncul, wah, salah satu momen terbaik sih, kayak bener-bener, wah, gitulah pokoknya intinya, oke? Gitu aja, minum air yang banyak, jangan lupa di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan, matur nuwun wes ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.